Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, sementara baik. Ya, ketemu lagi sama Bapak di pelajaran agama Hindu ya. Agama Hindu dan Budi Pekerti hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk Rani memimpin berdoa pada hari ini. Silakan Rani. Ya Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena berdoa sudah selesai, untuk hari ini absensinya tetap seperti biasa nggih. Nah, anak-anak nanti absensinya di Google Classroom. Nah, Bapak kan sudah kirim di Google Classroom, nanti ingat itu diisi. Ya, jangan sampai tidak ada yang mengisi nggih. Pak. Untuk materi, Bapak akan share, materinya di Zoom Meet ini, apa yang nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak akan share sekarang. Lihat anak. Halo. Rani, apa bisa dilihat? Ya Pak, udah. Oh ya. Sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Sebelum Bapak ke materi, baik hari ini pembelajaran masih tentang sejarah ya. Pelajaran hari ini tentang sejarah kebudayaan Hindu di dunia. Tapi minggu lalu Bapak udah di sini, Bapak udah jelaskan tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia, tetapi di India. Apakah anak-anak masih ingat nggak pelajaran Bapak minggu lalu tentang apa? Silakan, siapa yang mau menjawab? Masih. Ya, Rani, silakan. Jadi pembelajaran minggu lalu itu tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia, khususnya dari Hindia dan agama Hindu, perkembangan di lembah Sungai Sindu dan menyebar ke negara-negara lain seperti Australia, Amerika, dan Madagaskar. Itu jawabannya. Ya, bagus jawabannya dari Rani. Berarti Rani itu udah membaca apa yang Bapak kasih pelajaran minggu lalu. Pelajaran yang minggu lalu. Baik, hari ini masih yang kita pelajari itu tentang materi minggu lalu. Ya, tentang minggu lalu kebudayaan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia, tetapi kita lanjutkan sekarang ke Nusantara. Sekarang kita itu lanjutkannya ke Nusantara. Kalau bilang Nusantara berarti kita membahasnya nanti di Indonesia. Ya, di Indonesia yang kita akan bahas. Materi yang akan kita bahas nanti. Di sini yang pertama,
Nah, pembelajaran hari ini akan kita membahas pertama itu adalah teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, peninggalan prasejarah di dunia. Inilah yang akan kita bahas nanti. Peninggalan. Teori masuknya itu yang akan kita bahas. Itu ada dua ya, itu tadi ada dua yang kita bahas. Tujuan pembelajaran hari ini Bapak inginkan anak-anak sebelum ke tujuan, Bapak penilaian dulu ya, seperti biasa ya. Penilaiannya itu seperti biasa. Nah, penilaiannya yang pertama itu adalah sikap, yang kedua itu adalah pengetahuan, yang ketiga itu adalah keterampilan di penilaiannya. Seperti sebelumnya Bapak kan sudah kasih tahu penilaiannya itu apa. Misalkan di sikap itu gimana sikap kalian itu sembahyang, misalkan di spiritualnya, di sikap sosialnya gimana, kewajiban kalian itu sebagai siswa, tingkah laku kalian itu gimana. Itu yang penilaian di sosial. Pengetahuan, di penilaian pengetahuan selalu Bapak kirimkan kalian itu tugas, tolong itu kerjakan tugasnya dengan baik. Setiap Bapak share itu di Google Classroom, kalian itu kerjakan dengan baik. Di sana itu ada batas waktunya, itulah berapa kalian itu bisa jawab benar, berapa salah, itulah nanti nilai pengetahuan. Kalau di keterampilan itu Bapak tetap kasih kalian itu nanti di pelajaran ini yang namanya diskusi, kerja kelompok ya, gimana penilaiannya itu masih sama, gimana kalian itu pemaparannya, gimana gaya bahasanya, gimana kalian itu kerjasamanya. Nanti Bapak akan berikan kalian itu kesempatan untuk melaksanakan yang namanya kerja kelompok, diskusi. Itulah sebagai nilai keterampilan ya. Itu nilai keterampilan. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan share ya. Bapak akan share atau tayangkan satu video, dan anak-anak nanti silahkan ya, amati itu video itu dengan baik di grup kelas belajarnya. Bapak juga sudah share videonya, tolong nanti itu diamati. Dan sekarang itu Bapak akan share videonya, share nanti videonya. Yang lain tolong Monica, Pandey, Sugiowo, tolong videonya di on kan, sebelum Bapak yang namanya itu meng-share videonya. Sudah Pak, tapi sinyalnya main-main. Oh, sinyalnya main-main. Pandey gimana? Sugawa Nesa, tolong. Rian juga videonya, tolong di on kan. Vicky Mahendra, sekarang Pak share. Kelihatan anak? Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, tolong disimak videonya.
Baik, sudah dilihat anak-anak tayangan video tadi? Sudah. Silahkan anak-anak analisa dulu tentang video tadi. Ya, silahkan analisa tentang video tadi. Pak kasih waktu 2 menit untuk menganalisanya yang tadi. Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Wisnu mungkin? Tentang video tadi? Kalau mau menjawab, buka mute-nya. Silakan buka mute-nya dulu semua. Rani mungkin? Okta Saputra mungkin ada mau menjawab? Kalau salah mohon dikoreksi Pak ya. Ya. Nah, di video tadi menjelaskan beberapa teori masuknya Hindu ke Indonesia. Yang pertama ada dari teori Brahmana, Ya. teori Ksatria, Ya. teori Wadya, dan teori Sudra, dan yang terakhir ada teori arus balik. Itu yang mungkin saya tangkap dari video tadi, Pak. Oh, berarti jawabannya dari Okta Saputra, bukan Okta ya, Okta Saputra, masuknya agama Hindu melalui 5 teori. Ya, Ya, itu. ya. Itu sudah bagus, sudah pas. Jawabannya itu adalah menjelaskan tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara dengan 5 teori. Teorinya yang pertama itu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan yang terakhir itu adalah arus balik. Mungkin ada yang lain mau menjawab lagi? Wisnu mungkin? Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini tentang materi perkembangan agama Hindu di Indonesia adalah Bukan kesimpulan. Tidak kesimpulan. Belum menyimpulkan ini tentang video tadi. Apa mungkin sama dengan Okta? sama Pak. Oh, sama dengan Okta, teori-teori masuknya agama Hindu ke Nusantara dengan Brahman. Artinya ada 5 teori itu, Ksatria. Nah, di sini juga ada seorang perempuan itu sedang menceritakan tentang masuknya teori agama Hindu masuk ke Nusantara. Tadi Okta itu menjawabnya dengan 5 teori ya, 5 teori itu sudah pas jawabannya. Nah, untuk diskusi hari ini Bapak minta anak-anak untuk mencari nanti. Ya, Bapak minta anak-anak untuk mencari tentang pengertian dari teori-teori ya, mencari dari pengertian teori-teori tersebut tentang kebudayaan monumental masuk ke Indonesia. Ya, ada berapa sih kebudayaan yang masuk ke Indonesia, dan tugas kelompok dibuat di buku tugasnya nanti. Ya, tugasnya di-share dan dipresentasikan. Ya, dipresentasikan, tugas bisa dicari di internet dan lain-lain. Karena tadi sudah menjelaskan masuknya tentang masalah teori, masuknya perkembangan agama Hindu ke Indonesia, ada 5 teori. Nah, inilah nanti kalian itu bahas. Inilah pakai tugas di sini. Pakai tugas nanti. Sekarang Pak, kalian itu bisa lihat. Bapak akan share yang kalian itu diskusikan dengan kelompoknya. Kelompoknya masih ya. Bapak tidak rubah dari kemarin itu, Bapak tidak rubah kelompok-kelompoknya itu masih. Ya. Wisnu, Monika itu sebagai ini kelompok. Sekarang Pak suruh Wisnu nanti mungkin untuk memaparkan presentasinya, bisa nanti Okta Pak suruh. Nanti kalian itu kerja kelompok. Tugasnya kalian itu buat, Bapak akan share sekarang nanti dilihat.
Sebentar nggih. Nah, Monica silakan dilihat di grupnya, di WA-nya yang kalian harus Oh iya, Pak. presentasikan. Wisnu juga silakan dilihat. Tunggu sebentar, Pak. Ya. Rani juga yang lain. Tapi di dalam melaksanakan kegiatan kerja kelompok ini, Bapak kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakannya dengan kelompok. Tapi semuanya tetap on ya di sini. Jangan ada yang menghilang, ya. Tidak boleh ada yang menghilang, Bapak, supaya bisa lihat kerjanya kalian itu dengan kelompoknya gimana. Tolong videonya di-on-kan, lihat sinyalnya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya, ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ingat, waktu 30 menit. Gunakan waktu dengan baik. Monica kerja sama siapa? Sama Rani, Pak. Oh, sama Rani. Wisnu kerja sendiri? Mas saya ya, Pak. Okta kerjanya sama siapa? Wisnu nih, Pak. Iya. Apakah ada yang udah selesai? Udah selesai? Kalau udah ada yang selesai, silakan sampaikan tugas kelompoknya. Karena kemarin udah mau nikah, mungkin yang lain, Okta mungkin, Wisnu mungkin, Ani, Pande. Okta udah? Okta Saputra? Belum, Pak. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yang lain tolong videonya di-on-kan. Rani udah? Mute-nya nggak kedengeran di Bapak. Belum. Ya. Mau mempresentasikan? Wisnu? Saya aja, Pak. Monica? Oh ya, semangat ya, silakan Monica, silakan. Monica silakan Untuk yang presentasi. pertama, Nah, Monica saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Untuk yang pertama, teori masuknya Hindu ke Indonesia. Ya, Teori itu yaitu yang pertama teori Brahmana. Kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku untuk mengesahkan atau melegitimasi atau investitur sebagai kepala suku di Indonesia. Teori ini dapat disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Weda
Dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Untuk yang kedua, teori kesatria. Agama Hindu dibawa oleh hukum kasta kesatria, raja atau pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Kelemahan teori ini yaitu kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Ketidakmungkinan seorang pelarian mendapatkan kepercayaan dan kedudukan sebagai raja. Bukti arkeologis menunjukkan raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang India. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Wasya. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Teori ini dapat dibantah di mana hanyalah para Brahmana yang bebas mengetahui isi dari kitab suci Weda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta. Yang keempat, teori Sudra. Agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Yang kelima, teori arus balik. Para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan melakukan upacara pratyastoma, yaitu upacara untuk menghindukan seseorang. Para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu dan kembali ke Indonesia yang memiliki kasta Brahmana, lalu menyebarkan kepada masyarakatnya. Untuk soal yang kedua, peninggalan agama Hindu yang bersifat monumental yang tersebar di Nusantara, yaitu yang pertama candi. Ada penataran di Blitar, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi Kediri. Yang kedua, Sawentar, Blitar, Jawa Timur, abad ke-12 Masehi di Singasari. Yang ketiga, Singasari, Jawa Timur, abad ke-12 Masehi di Singasari. Yang keempat, suku Karanganyar, Jawa Tengah, abad ke-13 Masehi Majapahit. Yang kedua, Patung. Patung Kendedes, Kediri, Jawa Timur, abad ke-12 Kediri. Yang kedua, Kertanegara, Jawa Timur, abad ke-12 Masehi Singasari. Yang ketiga, Kertajasa, Mojokerto, Jawa Timur, abad ke-13 Majapahit. Untuk yang ketiga, kitab Carita Parahyangan, Bogor, Jawa Barat, abad ke-5 Masehi Tarumanegara. Yang kedua, Lukdake, Kediri, Jawa Timur, abad ke-11 Masehi Kediri. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Iya, bagus sekali Monica. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu jawabannya Monica dapat dari mana dengan teman-temannya? Dari Google, dari buku. Dari Google, dari buku ya, bagus. Terus sekali jawabnya tentang bagaimana tentang teori-teori dan perkembangan bukti-bukti monumental yang ada di Nusantara nih. Nah, udah bagus itu udah bagus. Sudah bagus. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain. Jawaban dari kelompok Monica. Apa sudah pas jawabannya dari kelompok Monica? Apa yang disampaikan itu memang sudah semua mencakupnya? Jawabannya sudah benar? Dari kelompok lain ada mau menambahkan? Dokter mau menambahkan? Sudah cukup. Udah cukup. Artinya sudah pas. Nah, artinya tidak perlu ditambahkan lagi ya. Nah, mungkin kelompok yang lain juga jawabannya hampir mirip-mirip. Nah, karena ini mencari materinya itu adalah di internet dan di buku ya. Nah, itulah yang disebutkan tadi sama Monica, peninggalan teori-teorinya masuknya agama Hindu ke Nusantara itu dari 5 teori ya, Brahmana, Ksatria, Wesa, Sudra. Nah, di awal kita sudah sebutkan, juga dijelaskan monumental, ada patung, ada candi-candi, ada candi Prambanan ya, itu serta contohnya. Ini terima kasih anak-anak sudah memahami dan kalian sudah mencari tentang literasi ya, tentang literasi kalian membaca dulu dan memasukkannya ke dalam diskusi ya, itu sudah bagus sekali ya. Itu
sudah bagus sekali. Nah, baik, sebelum Bapak menyimpulkan, sebelum Bapak di sini menyimpulkan, nanti apa yang disampaikan dari Monica, Pak simpulkan lagi, Bapak berikan kalian itu yang namanya PowerPoint-nya, ya, apa yang dikatakan oleh Monica. Sebelum Pak menyimpulkan, apakah ada yang ditanyakan? Ditanyakan dengan penjabaran yang sudah dijelaskan tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang lain kemana ini? Kok cuma semua mute? Tidak ada yang buka gininya. Pak berulang-ulang kasih tahu, tolong buka videonya. Ya, buka videonya. Andika Mahendra, Sugawa juga, tolong dibuka. Nah, Wisnu, ada mau bertanya? Tidak. Okta bertanya? Tidak, Pak. Rasanya jawabannya sudah cukup. Oh, udah cukup. Yang apa yang Pak jabarkan tadi tidak perlu lagi ditanyakan. Kalau kalian nggak mau ada yang bertanya, ya kalau kalian itu ada yang tidak bertanya di sini, Pak yang bertanya, kalian yang menjawab. Ya, di sini kan ada peninggalan kitab ya. Di sini tuh ada peninggalan kitab. Kitab itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Ya, bagus sekali. Itu bahasanya bahasa Sanskerta. Nah, sekarang Bapak itu akan simpulkan, Bapak itu akan share ininya. Di sini dijelaskan teori-teori masuknya agama Hindu. Teori masuknya agama Hindu. Teori masuknya agama Hindu di Indonesia, kehadiran kebudayaan Hindu di Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi dan perubahan tatanan sosial sistem religius dari bangsa Indonesia. Teori masuknya agama Hindu di Indonesia, yang pertama itu adalah, ini kesimpulan yang pertama itu adalah teori Brahmana. Isi Panliur, kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang untuk para kepala suku untuk mensahkan legitimasi sebagai kepala suku di Indonesia. Teori ini dapat disanggah karena raja di Indonesia sangat sulit mempelajari kitab Weda dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, teori ksatria. Agama Hindu dibawa oleh kaum ksatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang kekacauan politik di India. Teori Wesya bisa dilihat, silakan di teori Wesya. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahwa menikah dengan wanita Indonesia. Selanjutnya teori Sudra. Teori Sudra. Agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka.
Di sini teori arus balik. Silakan dicatat. Para Brahmana diundang untuk Indonesia untuk memberikan dan melakukan upacara, khususnya untuk menghindukan seseorang. Para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu dan kembali ke Indonesia yang memiliki kasta Brahmana lalu menyebarkan kepada masyarakatnya. Inilah teori arus balik. Nah, ini peninggalan-peninggalannya. Silakan dicatat. Yang pertama kapak genggam, yang kedua alat serpih, yang ketiga sumantralit, beliung persegi, yang keempat kapak lonjong, mata panah, alat dari tanah liat, neraca, peninggalan prasejarah di dunia. Ini prasejarah di Indonesia, ada Yupa di Kutai, Starium di Bogor, Tugu di Cilincing, Jambu di Bogor, kebun kopi. Bisa dilihat anak. Nah, Canggal di Magelang, Kalasan di Noyo, Kedu, ya di Sanur juga ada di sini abad ke-9 peninggalan di Bali. Nah, itu ada juga peninggalan. Ini yang ada di Indonesia, Prambanan, Dieng. Nah, ini candi-candi ya. Silahkan dicatat. Ini candi-candi. Dilihat peninggalan patung, ada Trimurti, Dwapala, Wisnu Tarmanaga, Wisnu Cibuaya, Raja Sari, Erlangga, Kendedes. Nah, ini patung-patung ya. Nah, ini kitabnya. Kitabnya ada Arjuna Wiwaha, Lubdaka, Bratayuda. Ini kitab-kitabnya. Nah, itulah kesimpulan dari Bapak. Itu kesimpulan dari Bapak. Nah, itu ada kesimpulan atau penjelasan Bapak yang Bapak udah jelaskan tentang materi yang kita harus bahas hari ini. Sudah sangat memahami. Kalian sebelum gininya, kalian tuh ada mau bertanya sebelum Pak akhiri di sini. Belum Pak akhiri, sebelum kesimpulannya, sebelum kalian yang menyimpulkan, mungkin Wisnu bisa menyimpulkan. Silakan Wisnu simpulkan. Yang saya dapat pada hari ini tentang materi perkembangan agama Hindu di Indonesia adalah ada 5 teori. Yang pertama adalah Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Wesya, keempat Sudra, dan arus balik. Ya. Dari kelima teori ini, yang paling kuat adalah teori Brahmana dan adanya peninggalan agama Hindu di Indonesia berupa prasasti, contohnya Yupa yang berupa candi, yang contohnya Candi Prambanan, yang contohnya patung adalah patung Trimurti, dan yang kitab contohnya kitab Arjuna Wiwaha. Oke, itu kesimpulannya ya. Terima kasih ya. Itu kesimpulan karena waktu. Mohon maaf tadi Bapak menjelaskannya itu agak cepat karena ini waktunya masih 2 menit ya, supaya tidak kehabisan waktu. Tadi sudah disimpulkan juga oleh Wisnu ya. Terima kasih kesimpulannya itu sudah kesimpulannya sudah bagus sekali. Memang perkembangan agama Hindu yang ke Nusantara itu melalui 5 teori ya. 5 teori sudah dijelaskan tadi. Terima kasih juga apa yang Bapak jabarkan, berarti kalian itu sudah paham atas kesimpulannya, sudah pas sekali yang dibilang tadi dengan materi hari ini. Berarti perkembangan agama Hindu itu di Indonesia melalui 5 teori sudah Pak sebutkan. Okay. Sebelum Pak akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Monica? Tidak. Tidak? Kalau begitu,
Cukup, Okta? Coba Pak, sudah bisa dipahami. Nah, Sugiwa? Ya. Ya. Kalau memang sudah dipahami, baik materi untuk hari ini ya. Materi untuk hari ini kita selesaikan. Dan anak-anak juga sudah memahami materi yang Bapak sudah sampaikan. Nah, sudah disimpulkan juga oleh Wisnu pada dan ingat juga, sekali berulang-ulang Bapak kasih tahu untuk absensinya. Habis pelajaran ini kalian itu isi ya absensinya kalian itu isi di Google Classroom, dan Bapak juga sudah kirim yang namanya tugas atau soal-soal di Google Classroom ya. Google Classroom tolong nanti kalian itu kerjakan dan dikumpul besok. Karena sana itu sudah ada waktunya sampai akhir batas waktunya besok ya. Kalau tidak ada, ya Bapak akan akhiri. Nah, sebelum Pak akhiri, ingat juga jaga kesehatan kalian ya. Wisnu, Monica, Rani, Andika itu jaga kesehatannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Semangat. Terima kasih. Oke. Iya Pak.